Secret Channel bersama saya Devi Gotham. Saya Devi Gotham sangat merasa senang atas penayangan konten YouTube saya yang membahas tentang gumantong dan boneka Luther. Atas penayangan video itu begitu banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan, ada pro dan kontra. Itu hal biasa, namanya juga manusia pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pertanyaannya pun datang dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang khusus membuat konten video untuk menyampaikan pembelaan diri dari si pemuja arwah janin atau bayi gentayangan tersebut. Saya Devi Gotham juga memohon maaf sekali ya kepada teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan-pertanyaannya melalui chat pribadi saya, tapi saya tidak dapat membalasnya satu persatu karena kesibukan rutinitas saya juga jadwal saya yang begitu padat sehingga saya cuma memiliki sedikit saja waktu luang. Jadi video saya kali ini saya buat khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kawan-kawan semua. Semoga video saya ini dapat memberi manfaat dan dapat menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan. Video yang berdurasi 25 menit 42 detik ini berjudul Pembelaan Sang Boneka, yang sebenarnya berisi tidak lain adalah pembelaan dari pengadopsi arwah janin atau bayi gentayangan yang disampaikan oleh saudara Denny Tusita di channel YouTube-nya. Saudara Denny ini saya kenal betul siapa beliau. Beliau ini adalah seorang guru yang luar biasa, guru yang serba bisa. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara Denny, saya akan mengklarifikasi isi dari video saudara Denny tersebut agar tidak terjadi salah persepsi atau salah paham atas pemujaan arwah janin atau bayi gentayangan. Di video ini saya coba untuk menjelaskan lebih terperinci lagi. Dan saya juga ingin menegaskannya sekali lagi bahwa pemujaan arwah janin gentayangan itu bukan bagian dari agama. Karena tidak ada satu agama pun yang menganjurkan umatnya memuja arwah gentayangan di rumah. Apapun alasannya, itu tidak benar. Sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman dan saudara-saudara semua agar tidak turut campur masalah karma di alam manusia maupun di alam lain. Karena setiap alam memiliki peraturan atau lebih tepatnya lagi saya sebut itu sebagai proses jalannya hukum alam. Karena sesungguhnya kita tidak dapat ikut campur masalah karma ini. Jika kita ikut campur tanpa kita sadari, kita akan terlibat karma di dalamnya. Sebagai contoh, seandainya kamu di tengah-tengah hutan, kamu menemukan seekor burung kecil di dalam sangkarnya yang sedang kelaparan. Lalu di sisi lain kamu melihat seekor ulat yang sedang bahagia menyantap makan siangnya. Nah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membiarkan ulat hidup bahagia dengan makanannya sehingga si burung kecil tersebut mati kelaparan? Atau kamu mengakhiri hidup si ulat dengan memberikannya kepada burung kecil tersebut? Tentu ini pilihan yang sangat sulit, bukan? Karena keduanya mengakibatkan karma buruk untuk Anda. Walaupun kita tahu betul kalau ulat itu memang makanannya si burung. Nah, inilah yang saya sebut sebagai proses hukum alam, di mana
burung dan ulat sedang menjalankan karma mereka masing-masing. Mereka bisa terlahir sebagai burung dan ulat pun ada histori karmanya juga. Jika kita ikut campur, kita akan terlibat di dalamnya. Ini yang sering saya sebut sebagai karma pengait, di mana kita mengaitkan diri kita dengan karma orang lain, sehingga menimbulkan hutang karma baru untuk diri kita sendiri. Sebagai contohnya lagi, saya lanjutkan cerita burung dan ulat tadi. Dengan hati yang penuh cinta kasih, kamu pun memberi ulat tersebut kepada burung. Kamu melihat burung itu menikmati dengan lahapnya makan ulat tadi. Kamu pun merasa bahagia dan senang, sehingga kamu tidak tega untuk meninggalkan burung kecil tersebut. Dengan pikiran, jika induk burung tidak kembali, burung kecil ini akan mati kelaparan. Kamu pun membawanya pulang ke rumah. Kamu rawat dia dengan baik, memberi dia sangkar yang bagus, memberi makan dan minum yang cukup. Tapi tahukah kamu, tanpa kamu sadari, kamu telah menghilangkan satu nyawa, yaitu nyawa ulat tadi. Dan kamu pun telah memisahkan anak burung dengan induknya. Karena pada saat kamu di hutan, induk burung sedang mencari makan siang untuk anaknya yang disangkar. Saat dia kembali, anaknya sudah tidak ada, karena sudah kamu bawa pulang. Dengan seiringnya berjalannya waktu, hidup si burung pun bertergantungan dengan diri kamu. Jika dia lapar, dia hanya bisa berisik sebagai tanda kalau dia lapar dan haus. Dia tidak bisa mandiri mencari makan untuk bertahan hidup. Dia pun jadi tidak terampil dalam menggunakan sayapnya seperti burung-burung yang lainnya. Dan terciptalah satu belenggu di dalam hidup kamu. Sebagai contohnya lagi, saya akan cerita sedikit pengalaman saudari saya di masa kecilnya. Pada saat batinnya tenggelam dalam ketenangan, saudari saya ini dapat melihat kembali masa-masa kecilnya di mana dia sedang berusaha menyelamatkan seekor kodok atau katak dari ular yang berbisa yang ingin memangsanya. Dengan hati yang penuh cinta kasih, dengan niat yang tulus, saudari saya ini berusaha menjauhkan si kodok dari ular tadi, di mana sebenarnya dia sendiri pun takut dengan ular dan kodok. Tapi karena kasih sayangnya dengan kodok tadi, dia berusaha dan memberanikan diri untuk memisahkan mereka. Di dalam ketenangan batin, saudari saya dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dia lakukan dan apa yang sedang terjadi. Dia pun sangat menyesali perbuatannya itu. Kenapa menyesal? Pasti dalam pikiran-pikiran Anda semua, kenapa harus menyesal? Karena yang dia lakukan itu adalah menyelamatkan nyawa kodok. Kenapa harus menyesal? Ini perbuatan baik. Tapi kebenarannya itu, kenyataannya itu salah. Kenyataannya tidak ada satu nyawa pun yang diselamatkan saudari saya pada saat itu. Karena pada saat saudari saya berhasil menjauhkan si kodok dari ular berbisa itu, ular tersebut kehilangan satu makanan untuk kelanjutan hidupnya. Karena ternyata si ular ini sudah lama kelaparan. Dan kodok itu satu-satunya makanan yang bisa dia makan saat itu. Karena tubuhnya sudah lemas, tidak memiliki cukup tenaga untuk mencari mangsa yang lainnya lagi. Sehingga ular tersebut pun mati kelaparan. Lalu apakah si kodok itu selamat? Tidak. Karena tidak lama kemudian kodok pun dimangsa oleh ular lain. Tanpa saudari saya sadari, dengan kebaikan hatinya, dia telah melakukan karma buruk untuk dirinya sendiri. Karena yang dia lakukan itu mengakibatkan ular tersebut kehilangan nyawa.
Nah, pengalaman saudari saya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi kesimpulannya adalah kebaikan hati akan berakhir buruk bila tidak diiringi dengan kebijaksanaan. Ibaratkan orang yang tidak bisa berenang menyeburkan dirinya ke sungai untuk menolong orang yang tenggelam. Perbuatan ini kelihatannya saja baik, tapi sesungguhnya tidak. Karena yang dia lakukan itu bukanlah berusaha untuk menolong nyawa seseorang. Yang dia lakukan itu sesungguhnya adalah sedang mengakhiri hidupnya sendiri. Sama dengan mengadopsi arwah-arwah janin atau arwah-arwah bayi ke gentayangan ini. Sesungguhnya mengadopsi arwah-arwah ini tidak membantu, malah mengakibatkan karma buruk atau mengakibatkan terciptanya hutang karma baru untuk dirinya sendiri. Kita harus bijak dalam kebaikan. Jika saya jelaskan lebih mendalam lagi, sebenarnya janin-janin yang diaborsi ini pun adalah hasil dari perbuatan janin tersebut di masa hidupnya yang lalu, sehingga mengakibatkan masa hidupnya sangat singkat di dunia ini. Maka dari itu di akhir video saya selalu mengatakan, lepaskan dia, bebaskan dia, biarkan dia jalankan karmanya sendiri. Karena itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Dia harus menjalankannya, dia harus membayarnya. Kita jangan ikut campur dalam proses hukum alam ini yang dapat menyebabkan karma pengait yang mengakibatkan hutang karma baru untuk diri kita sendiri. Jika kita kasihan, kita cukup mengirimkan doa saja. Oke. Kemudian saya ingat lagi bahwasanya di video tersebut Saudari Devi menyatakan, biarlah ini menjadi karma mereka. Jawaban mereka adalah iya. Ketika dia berjodoh dengan mereka, bisa jadi ini adalah karma mereka untuk bertemu dengan orang tua asuh. Justru dengan karma ini mungkin ada hutang karma yang dari bayi tersebut kepada ini, kemudian dia membayar karmanya. Kita harus bisa membedakan karma pengait dengan hutang karma. Hutang karma dengan karma pengait itu berbeda. Hutang karma adalah hasil perbuatan kamu di masa lalu yang akan kamu bayar di masa kini atau nanti. Ini tidak bisa kita hindari karena sudah kamu lakukan. Kamu tetap harus menjalankannya, kamu tetap harus membayarnya. Beda dengan karma pengait. Karma pengait adalah di mana kita mengaitkan diri kita dengan karma orang lain atau makhluk lain, sehingga terciptanya hutang karma baru yang akan kamu bayar kelak. Ini bisa kita hindari dengan tidak mengaitkan diri kita dengan karma orang lain atau makhluk lain, dengan tidak ikut campur dalam proses hukum alam ini, seperti cerita ular dengan kodok dan ulat dengan burung tadi. Dengan mengadopsi arwah janin ini, sama saja kamu telah mengaitkan diri kamu dengan karma arwah janin ini. Karena dia sedang menjalankan karmanya, karma dari hasil perbuatan dia sendiri. Jadi nanti terciptalah hutang karma baru antara kamu dengan dia, yang akan kamu bayar atau dia bayar di kehidupan ini atau nanti. Jika kamu tidak mengadopsinya, tentu kamu tidak terlibat di dalamnya. Walaupun di kehidupan lampau kamu ada hutang karma dengan arwah janin ini, kamu pun tidak perlu mengadopsinya untuk membayar karma. Kamu tidak perlu mengaitkan diri lagi. Nanti tercipta hutang karma baru. Jadi mengaitkan diri ini sama saja kamu membayar hutang lalu kamu pinjam lagi. Jadi hutang karmanya gak ada habis-habisnya. Kamu bisa membayar hutang karma dengan mengirim doa, mendoakannya, dengan melimpahkan jasa kamu untuknya tanpa mengadopsinya. Jadi kalau kamu mengadopsinya terus, kamu mengaitkan diri terus, kamu lakukan ini terus, hutang karma kamu tidak akan ada habis-habisnya. Sampai kehidupan berapapun, hutang karma kamu tidak akan ada habis-habisnya. Maka dari itu saya selalu mengatakan, mengadopsi arwah janin-janin ini tidak membantu sebenarnya.
karena memang tidak membantu. Dan ini bukan cara yang tepat untuk membayar hutang karma. Karena kamu membayar hutang karma, kamu menciptakan hutang karma baru lagi. Jadi kapan lunasnya? Kan sama saja. Kamu membayar hutang lalu kamu pinjam lagi. Kapan lunasnya? Lebih baik kamu membayar hutang dengan mengirimkan doa, melimpahkan jasa kebajikan kamu kepada arwah-arwah janin gentayangan ini tanpa mengadopsi mereka. Itu jauh lebih tepat untuk membayar hutang karma. Ada bagian tertentu yang mereka sangat kontra sekali dengan saudari Devi. Ya, bagiannya adalah ketika kita mengadopsi Bumantong ataupun Luktep, berarti kita berperan terhadap keterlambatan mereka untuk reinkarnasi. Nah, di sini mereka sangat tidak setuju dengan statement tersebut. Jadi pembelaan mereka adalah mereka justru membantu mereka supaya cepat bereinkarnasi. Apabila kita melihat seorang pengemis yang mengemis dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan makan satu kali. Nah, pada saat itu kita melihat pengemis tersebut, kemudian kita membantu pengemis tersebut di pagi hari sehingga tanpa harus mengemis satu harian, dia bisa makan bahkan 3 kali. Karena kita kasihkan misalkan 100.000, ini untuk makan kamu 3 kali. Dia berhenti mengemis pada saat itu karena dia sudah dapat makan. Jadi kita sudah memotong waktu mengemisnya itu menjadi lebih cepat. Nah, pembelaan mereka seperti itu. Ketika mereka mengadopsi ini, ya, mereka juga membantu mereka mempercepat mereka untuk reinkarnasi. Benarkah? Sungguh-sungguhkah diri kamu ingin membantu arwah janin gentayangan itu reinkarnasi? Lalu, kenapa kamu ingin membantunya? Tentu jawaban kamu karena kasihan, karena cinta kasih. Baik, jika memang benar kamu bisa membantu arwah-arwah gentayangan reinkarnasi, kenapa kamu hanya bantu satu arwah janin saja yang tidak kamu kenal, yang belum tentu ada hubungan karma dengan kamu? Kenapa kamu tidak menolong leluhur kamu, sanak saudara kamu, famili kamu, orang tua kamu, atau anak kamu sendiri yang telah mendahului kamu? Kenapa kamu tidak kasihan mereka? Apa kamu yakin mereka semua sudah reinkarnasi? Karena di sini bukan satu pengemis saja yang kelaparan, masih banyak pengemis-pengemis lainnya yang kelaparan, bahkan sudah sekarat. Tapi kenyamanan itu yang katanya membuat mereka nyaman berada di dol itu, dan kemudian mereka nggak mau reinkarnasi, itu mereka katakan tidak sepenuhnya benar, karena memang banyak yang sudah reinkarnasi. Ada yang spiritnya pamit kepada orang tuanya melalui mimpi bahwasanya dia sudah reinkarnasi, dan itu terasa, mereka dapat rasakan itu. Mereka sangat senang datang ke mimpi, mengatakan terima kasih dan sebagainya. Bagaimana kamu bisa memastikan arwah janin itu reinkarnasi kalau hanya melalui mimpi? Karena ada pepatah mengatakan siang dipikirkan, malam dimimpikan. Karena pikiran kamu, keinginan kamu adalah arwah janin reinkarnasi, sehingga terbawa mimpi itu bisa saja terjadi. Dan ada kemungkinan lain, mungkin arwah janin bisa saja dipuja atau ditangkap oleh seseorang yang memiliki ilmu. Dengan kekuatan gaibnya, arwah janin ini berpindah tangan, sehingga tidak ada lagi gerakan-gerakan di boneka tersebut. Itu bisa saja terjadi. Karena kalau hanya untuk menarik arwah janin itu sangatlah mudah bagi mereka yang memiliki ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Karena jiwa janin yang masih di dalam kandungan saja dapat mereka pindah dengan secara gaib.
Jadi kalau untuk memindahkan arwah janin ini sangatlah mudah bagi mereka. Menurut saya, pemujaan arwah gentayangan ini tidak baik dan tidak benar. Kalau memang benar dengan pemujaan ini bisa membantu arwah-arwah reinkarnasi, kenapa orang yang meninggal dunia itu dilakukan doa-doa khusus, pembacaan ayat-ayat suci, atau dilakukan ritual-ritual khusus pada saat upacara kematian? Kenapa arwah-arwah itu tidak dimasukkan saja ke dalam boneka atau patung lalu dipuja agar mempercepat proses reinkarnasinya? Doa-doa khusus, pembacaan ayat-ayat suci, dilakukan ritual-ritual khusus pada saat upacara kematian itu saja tidak bisa 100% membantu. Tidak bisa 100% membantu arwah-arwah itu reinkarnasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika doa atau ritual itu dapat 100% membantu, kenapa ada arwah-arwah gentayangan di rumah duka? Saya lihat begitu banyak arwah-arwah gentayangan di sana. Bisa saja salah satu dari mereka itu adalah sanak saudara kamu. Baik, saya akan coba menjelaskan dengan sederhana saja agar mudah dimengerti, karena banyak teman-teman yang sudah terlanjur mengadopsi arwah-arwah janin gentayangan ini, mengadopsi boneka Luthep. Arwah-arwah janin ini juga memiliki sifat-sifat dasar yang berbeda-beda seperti manusia juga. Sebagai contoh, misalnya kamu memiliki 5 orang anak. Dari kelima anak ini pasti memiliki sifat dasar yang berbeda-beda, walaupun mereka terlahir dari rahim yang sama. Pasti ada si penurut, ada yang pembangkang, ada bersikap netral, ada pula yang arogan, ada yang mandiri pengertian, ada yang manja dan egois. Sama dengan arwah-arwah ini, mereka juga memiliki sifat-sifat dasar yang berbeda-beda. Tapi sifat anak-anak itu cenderung manja kepada orang tuanya. Dia tidak mau terpisah, dia bertergantungan dengan orang tuanya. Jadi dia jadi melekat dengan Anda, layak hubungan orang tua dengan anak. Lalu bukan dia saja yang bisa melekat, sebaliknya Anda juga bisa melekat dengan dia, karena kamu terlanjur sayang, kamu melekat dengan dia. Seperti yang diceritakan dengan saudara Denny, karena dia cerita ada si pengadopsi merasa sedih mengetahui anak yang dia adopsi ini sudah reinkarnasi. Nah, inilah yang saya sebut kemelekatan. Tanpa dia sadari, dia sudah melekat dengan arwah janin tersebut. Teman-teman, saudara-saudara saya sekalian, tahukah Anda, kemelekatan itu sangatlah berbahaya. Jika arwah janin melekat, dia tidak dapat reinkarnasi. Lalu bagaimana kalau kamu yang melekat dengan arwah janin atau boneka tersebut? Hari esok setiap manusia itu tidak ada yang pasti. Bagaimana kalau hari esok adalah hari terakhir kamu? Dan pada saat kamu menghembuskan nafas terakhir kamu, pada saat kamu masih melekat dengan arwah janin atau boneka tersebut, bisa-bisa kamu adalah calon penghuni baru boneka tersebut, atau arwah kamu bergentayangan di sekitar boneka tersebut. Saya akan memberi sedikit pengertian tentang arwah atau kesadaran yang terjerat di suatu benda atau terjerat di situasi atau kondisi saat kematian. Tahukah kamu, pada saat kita mengembuskan napas terakhir kita, jika kita mengkhawatirkan atau memikirkan orang-orang yang kita sayangi atau barang-barang yang kita sayangi, barang kesayangan kita tidak rela untuk meninggalkannya, kita tidak ikhlas untuk meninggalkannya, maka arwah atau kesadaran kita akan terjerat dengan orang-orang yang kita sayangi atau barang-barang yang kesayangan kita tadi. Saya pernah kedatangan tamu dari luar kota. Dia adalah seorang wanita yang memiliki 4 orang anak dari 4 kali pernikahan.
usia pernikahannya dengan suami-suaminya itu selalu tidak bertahan lama. Jadi dia meminta saya untuk merawatnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata arwah suami pertamanya masih mengikutinya sampai saat ini. Suaminya ini selalu arwah suaminya selalu menjaganya, dan dia pun masih ada rasa sayang dan cemburu pada istrinya. Padahal suaminya ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Nah, inilah yang saya sebut bahayanya kemelekatan. Manusia yang mati bunuh diri sudah pasti kesadarannya tersesat atau terjerat dalam kondisi kematiannya, di mana saat dia mengembuskan napas terakhirnya, pikirannya hanya ingin bunuh diri dan kesadarannya pun berhenti di situ. Saat dia menjadi arwah, dia tidak sadar atau tidak tahu kalau dirinya sudah meninggal. Di dalam pikirannya dia hanya ingin bunuh diri. Dia pun selalu berusaha untuk melakukan keinginannya itu. Walaupun dia sudah menjadi arwah, dia akan selalu terus berulang-ulang melakukan kegiatan bunuh diri itu. Sampai pada saat karma pendukungnya muncul yang mengkondisikan karma baiknya berbuah, sehingga dia dapat menyadari kalau hidupnya sudah berakhir dan dia hanya sebuah arwah gentayangan. Nah, pada saat itulah doa-doa kita dapat diterimanya, sehingga dia mengerti dan memahami kalau kehidupan ini tidak kekal adanya. Dia pun menerima dengan ikhlas keadaannya sekarang. Pada saat itu, karma dari hasil perbuatannya yang akan membawanya terlahir ke alam yang sesuai dengan apa yang dia lakukan di masa hidupnya. Jadi memang betul arwah janin masih bisa reinkarnasi. Tapi itu harus ada karma pendukung. Karma pendukung yang mengkondisikan karma baiknya berbuah, pada saat itulah dia dapat reinkarnasi. Karma pendukung adalah sebuah karma yang mengkondisikan karma baiknya berbuah tepat pada waktunya, sehingga arwah janin ini dapat menyadari kondisinya sekarang. Seperti baru terbangun dari mimpi yang panjang. Setelah menyadari, ada yang bisa mengerti dan menerima dengan lapang dada. Bahasa Jawanya legowo gitu loh. Tapi ada pula yang setelah menyadari dia merasa kecewa dan benci karena sudah tertipu. Itu tergantung dari sifat-sifat dasar arwah janin tersebut. Untuk mendapatkan karma pendukung itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu sangat sulit bagi dia, karena saat ini dia sudah menjadi arwah. Kan kasihan sekali dia. Akan lebih baik bila kamu membacakan mantra pelepasannya, lalu kamu doakan dia dengan hati yang tulus. Itu jauh lebih cepat proses reinkarnasinya daripada hanya menunggu karma pendukungnya muncul. Itu pun jika kamu benar-benar ingin membantunya. Ketika ada satu arwah atau satu spirit di dalam doll atau boneka ataupun gumantong, spirit tersebut bebas untuk kemana saja, bebas untuk melakukan apa saja. Tapi mereka istilahnya bagaimana? Disumpah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh pengadopsinya seperti orang tuanya. Luktep disumpah agar patuh. Ini terdengar sama tuyul. Cuma bedanya Luktep tidak melakukan pencurian yang dilakukan yang seperti tuyul lakukan. Tuyul ini juga diancam agar patuh dengan tuannya. Luktep diciptakan tidak untuk melakukan kejahatan, tapi Luktep bisa saja melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan orang tua angkatnya.
Karena arwah janin ini akan selalu melindungi orang tua angkatnya atau keluarganya dari orang-orang yang berniat jahat pada keluarganya. Karena dia dapat mendengar pikiran orang. Dia tidak suka orang-orang berpikiran negatif tentang orang tuanya. Sifat anak-anak itu cenderung manja, jahil, usil, nakal, cemburuan. Anak kita saja yang terlihat oleh mata kita tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Dia bisa saja melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Dia bisa iseng, memukul, mendorong, mencubit, atau merebut mainan orang lain. Jadi, apakah kamu bisa mengontrol sepenuhnya anak yang tidak terlihat oleh kasat mata? Ini ada hal-hal yang perlu diluruskan dari mereka yang mereka pesankan melalui saya, bahwasanya bukan menakut-nakuti, tapi apabila di rumah kita memiliki doll yang bentuknya seperti manusia, itu kemungkinan ada isinya. Bukan menakut-nakuti katanya, ya, bahwasanya mereka bisa merasa nyaman di doll tersebut karena bentuknya hampir menyerupai bentuk manusia yang mereka inginkan, dan mereka bisa saja ada di dalam doll tersebut. Nah, jadi dari mereka ya bagaimana ya? Lebih baik sengaja dibuat dalam bentuk doll, kemudian di blessing, kemudian ya dibantu untuk berbuat baik, daripada mereka masuk sendiri ke doll yang sama sekali kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka merasa nyaman, mungkin doll tersebutlah yang akan merasa nyaman dimainkan oleh anak-anak kita. Mereka merasa seperti adik dari anak-anak kita, ya. Mereka mungkin menjaga anak-anak kita, ya. Mereka merasa nyaman di situ dan mereka nggak mau reinkarnasi. Ini kok terdengar aneh ya? Daripada arwah masuk sendiri ke dalam boneka tanpa diketahui, bagusan sengaja dibuat. Kata-kata ini sangat tidak bijak menurut saya. Sama saja kamu menjerumuskan diri kamu kalau begitu. Ibaratkan kamu berkendaraan roda 2 tanpa memakai helm. Jadi daripada nanti ditangkap polisi, bagusan menyerahkan diri. Jadi paling nanti bayar dendanya saja gitu. Apa nggak lebih bijak? Apa tidak lebih bijak kamu menggunakan uang denda itu untuk beli helm? Arwah untuk masuk ke dalam patung atau boneka itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Tidak seperti di dalam film-film horor. Arwah untuk masuk ke dalam patung atau boneka itu harus ada sesuatu yang bersifat menarik di dalam patung atau boneka tersebut. Itu pun gelombangnya harus sama, yaitu gelombang negatif. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya yang berjudul Jangan Salah Pilih Amulet. Di video itu saya ada menjelaskan bagaimana cara kerja energi negatif dan positif. Di video itu kamu bisa melihat bagaimana cara kerja energi. Ada oknum-oknum yang memang menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Kalau mereka sebut itu sebagai setelah diadopsi mereka mengarahkan mereka ke jalur kiri, ya. Sementara banyak dari mereka yang mengadopsinya membawa mereka ke jalur kanan untuk mempercepat mereka reinkarnasi. Bahkan ada beberapa orang tua asuh yang khusus membacakan parita untuk anak ini, ya, supaya spirit ini bisa cepat bereinkarnasi, dan itu terjadi. Saya hargai niat baik kamu, hati kamu yang tulus ingin membantu arwah janin.
Tapi menurut saya, perbuatan kamu ini, perbuatan baik kamu tanggung. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kamu hanya bantu satu arwah janin saja? Kenapa kamu hanya mendoakan satu arwah janin saja? Yang sebenarnya kamu bisa membantu mereka semua dengan satu doa. Kamu bisa membantu bukan arwah janin saja, kamu bisa membantu arwah-arwah gentayangan yang lainnya. Bahkan leluhur kamu, sanak saudara kamu, semua bisa kamu bantu dengan satu doa, tanpa harus mengadopsi arwahnya. Memang benar, untuk mengirim doa atau melimpahkan jasa kebajikan kita lebih mudah jika melalui media. Tapi media boneka ini bukan media yang tepat atau efektif menurut saya. Media itu berfungsi seperti jembatan atau pos antara dua alam, yaitu alam manusia dengan alam lain. Ada beberapa media yang bisa kamu pilih. Ada media api, tanah, air, angin, atau suara. Kamu bisa pilih salah satu dari ini. Tapi dari semua media ini, media yang paling efisien menurut saya adalah air. Saya menganjurkan kamu, bagusan kamu memilih media air. Karena air dapat menyimpan energi secara otomatis. Jadi energi positif, negatif semua dapat tersimpan secara otomatis di dalam air. Maka dari itu orang-orang yang memiliki ilmu kekuatan batin, mereka dapat mengobati pasiennya hanya menggunakan air putih. Dan begitu juga sebaliknya. Ini bukan rahasia. Kamu juga bisa membuktikannya sendiri di rumah. Bagaimana air itu menyimpan energi di dalamnya. Kamu bisa menggunakan cup air mineral. Kamu cukup menyediakan 2 cup air mineral. Yang satunya kamu bacakan ayat-ayat suci, doa-doa menurut agama masing-masing dengan keyakinan yang kuat, konsentrasi yang penuh. Setelah kamu selesai berdoa di depan cup tersebut, dan lalu cup air mineral itu masukkan ke dalam freezer. Lalu sebaliknya, dengan cup yang lainnya kamu ucapkan kata-kata kasar, sumpah serapah, dengan hati yang penuh amarah dan emosi. Setelah selesai, masukkan cup tersebut ke dalam freezer. Lalu lihat perbedaannya keesok hari. Tapi ingat, setiap cup harus dilakukan di ruang yang berbeda. Jika kamu lakukan di ruang yang sama, perbedaannya tidak akan kelihatan. Karena baik buruk, energi negatif dan positif tersimpan secara otomatis di dalam air. Kedua cupnya ada energi negatif dan positif. Jadi harus dilakukan di ruang yang berbeda. Jadi, jika kamu memang benar-benar ingin membantu arwah janin gentayangan itu, kirimlah doa melalui media air, jangan media boneka. Setelah kamu selesai berdoa, tuang dengan pelan air ke tanah dengan niat, tujukan doa kamu tadi untuk semua makhluk halus yang tidak terlihat. Itu jauh lebih membantu. Dengan melakukan ini, kamu bukan hanya membantu satu arwah janin saja, bahkan semua arwah-arwah yang berhubungan karma dengan kamu, semua terbantu, termasuk leluhur kamu, sanak saudara kamu yang telah mendahului kamu. Banyak pengadopsi atau orang tua yang bisa berkomunikasi dengan spirit anak-anak tersebut. Ini ada 2 kemungkinan bagi mereka yang sensitif dan tidak sensitif. Bagi yang sensitif, untuk ketempelan makhluk halus saja, dia jadi bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Karena gelombang mereka sama. Apalagi yang mengadopsi makhluk halus yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bersama, lama-kelamaan gelombang mereka akan sama.
dan kemungkinan lain bagi mereka yang tidak sensitif. Bisa saja yang dia dengar itu adalah pikiran dia sendiri. Jadi pikirannya berbicara dengan kata hatinya. Karena telah ditanam di dalam pikirannya itu, jika dia sudah dekat dengan arwah janin ini, dia dapat berbicara, berkomunikasi dengan arwah janin. Jadi tanpa dia sadari, karena keinginan yang kuat, pikiran ini pun membentuk atau menciptakan sesuatu, menciptakan suara sesuai yang dia inginkan. Sebagai contoh seperti gini, dalam pikirannya mungkin arwah janin lapar, lalu dalam hatinya bertanya, apakah kamu lapar nak? Dalam hatinya bertanya seperti itu, dan pikiran pun menjawab secara otomatis sesuai dengan yang dia inginkan. Inilah yang saya maksud pikiran berbicara dengan kata hati. Jika ini berlangsung lama, ini tidak baik, karena lama-kelamaan jiwanya akan sakit. Orang-orang yang mengadopsi arwah-arwah janin gentayangan ini, menurut saya kehidupannya lama-kelamaan jadi tidak normal. Kenapa saya bilang begitu? Karena bangun tidur, yang duluan disapa itu adalah boneka. Sarapan pagi pun yang duluan disediakan sarapan boneka. Jadi lama-kelamaan dengan lebih memperhatikan arwah janin ini, mereka tanpa mereka sadari, mereka mengabaikan orang yang di sekitarnya. Dengan kata lain, lebih memperhatikan boneka daripada anak kandung sendiri. Dan saya juga mengharapkan apabila ini adalah salah satu cara untuk membantu arwah-arwah janin, korban aborsi, ataupun arwah anak-anak yang belum waktunya harus menunggu untuk bereinkarnasi dengan cara seperti ini, ternyata ini adalah caranya, karena rahasia langit kita tidak tahu, ya, biarkan. Saya sangat tidak setuju. Saya sangat tidak setuju dengan pengadopsian ini. Mau diarahkan ke tengah, mau diarahkan ke kiri, mau diarahkan ke kanan, mau diadopsi sebagai anak, itu semua menurut saya sama saja. Semua sama saja. Sama-sama menimbulkan hutang karma baru. Apalagi yang mengadopsinya untuk mencari sensasi, agar eksis, agar viral. Menurut saya itu kebodohannya dan keegoisannya itu udah tingkat lanjut. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Jadi pesan saya bagi kamu yang punya keinginan mengadopsi boneka lepet atau mengadopsi arwah janin gentayangan ini, urungkan niat kamu. Bagi kamu yang sudah terlanjur mengadopsi arwah janin ini, lepaskan dia, bebaskan dia, biarkan dia jalankan karmanya sendiri, dan doakan jiwanya agar tenang, lalu dapat reinkarnasi. Semoga video-video saya bermanfaat bagi semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.